Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Keuangan Islam akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang yang pertama yaitu definisi ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam langsung saja ya. Pengertian ekonomi Islam yang terdiri dari dua kata, yaitu ekonomi dan Islam. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti keluarga dan nomos yang berarti aturan atau hukum, juga peraturan ya. Terus secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian pengertian ekonomi Islam menurut beberapa ahli. Ekonomi Islam menurut Umar Chapra adalah sebagai induk keuangan Islam dengan sebutan ekonomi tauhid atau divine economics. Ekonomi Islam menurut Umar Chapra adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu kepada ganjaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Oke, selanjutnya adalah tujuan perekonomian Islam. Perekonomian Islam sendiri adalah sistem ekonomi yang dasar hukumnya digunakan dengan dasar hukum Islam. Perekonomian Islam meski menggunakan dasar hukum Islam namun hanya tidak menghalangi masyarakat yang tidak beragama untuk menggunakan ekonomi Islam. Pada dasarnya ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memakmurkan segala hal dengan sistem kesejahteraan. Oke, selanjutnya adalah mengapa harus ekonomi Islam sendiri. Pada era sekarang masih terdapat beberapa anggapan bahwa Islam menjadi faktor penghambat kemajuan dan pembangunan. Pandangan ini berasal dari sebagian pemikir barat dan ada sebagian muslim. Adanya pemikiran tersebut muncul karena ketidakpahaman terhadap Islam. Mereka memiliki pandangan tentang Islam itu agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual saja, padahal Islam merupakan suatu sistem yang berkomprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Salah satu cakupan aspek tersebut ialah masalah tentang pembangunan ekonomi dan industri perbankan serta keuangan sebagai motor penggerak roda perekonomian yang diatur oleh Islam. Manusia disebut sebagai khalifah di muka bumi. Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama untuk mencapai tujuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui para Rasulullah SAW yang meliputi adanya akhlak, akidah maupun syariah. Berikut mengenai fungsi harta. Berikut fungsi harta di dunia antara lain. Yang pertama, harta sebagai amanah atau titipan. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Yang keempat, harta sebagai bekal ibadah. Beberapa alasan terkait dengan ekonomi Islam ialah yang pertama, sistem ekonomi Islam menurut pendekatan keilmuan sejajar dengan kapitalisme dan sosialisme. Kedua, siapapun dapat melihat sistem ekonomi Islam tidak sama dengan kapitalisme maupun sosialisme. Ketiga, sistem ekonomi Islam tidak bisa dikatakan secara sederhana meskipun posisinya di tengah atau di antara kedua sistem ekonomi sekuler yaitu kapitalisme dan sosialisme. Setiap aktivitas ekonomi Islam harus berprinsipkan pada syariah Islam.
Islam mengajarkan kehidupan ekonomi dan tercapainya pemenuhan kebutuhan dan keuntungan material maupun spiritual atau rohani, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semua itu dalam rangka tercapainya kesejahteraan manusia dan sangat jauh dari sifat eksploitatif yang merugikan kaum yang lemah. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Selain itu, perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara. Selanjutnya, kemiskinan. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kedua, dari sudut pandang penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Selanjutnya ada pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator ekonomi makro. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan negara yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan negara yang mengalami kenaikan secara nasional, agregatif, ataupun peningkatan output dalam suatu periode tertentu. Pengangguran adalah seorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu ilmu ekonomi mengenai riba. Secara etimologis, kata ariba bermakna zada wa nama yang berarti bertambah dan tumbuh. Sedangkan secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan atau harta dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Persoalan riba secara ekonomi dapat menimbulkan inflasi ekonomi. Dari sisi kemasyarakatan, semua orang tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi esok atau lusa. Materi yang selanjutnya yaitu ada keunggulan sistem ekonomi Islam versus ekonomi konvensional. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam terlebih dahulu. Menurut M. Amanan, di dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktik Ekonomi Islam, menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, H. Khalid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu sendiri yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang kedua, Islam mengaku pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi ialah kerjasama. Yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentuan di akhirat nanti. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Dan yang terakhir, Islam melarang riba dalam segala bentuk apapun. Yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk
negara kita, yaitu Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Dan materi yang terakhir yaitu perbandingan ekonomi Islam dan konvensional. Perbedaan yang mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam terletak pada rationality. Dalam ekonomi konvensional adalah rational economic man, yaitu tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri atau self-interest yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dan terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambil kira hari akhirat. Sedangkan ekonomi Islam, jenis manusia yang hendak dibentuk adalah Islamic man. Dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin Allah lah yang berhak membuat peraturan untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Ekonomi Islam menawarkan konsep rationality secara lebih menyeluruh tentang tingkah laku agen-agen ekonomi yang berlandaskan etika ke arah mencapai al-falah, bukan kesuksesan di dunia, malah yang lebih penting ialah kesuksesan di akhirat nanti. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di dunia dan di akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi saja. Sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah atau ajaran Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.